Shalom good people, ada pengumuman untuk ibadah minggu depan yang akan dilaksanakan tanggal 3 Mei 2020. Ibadah akan dilaksanakan dengan perjamuan kudus, jadi diharapkan jemaat untuk mempersiapkan perlengkapan perjamuan kudus. Roti perjamuan bisa digantikan dengan roti tawar ataupun biskuit, sedangkan anggur perjamuan bisa digantikan dengan jus anggur, minuman berwarna seperti sirup ataupun teh. Demikianlah informasi untuk minggu depan. Stay healthy, jaga tulus hati dan pikiran. Selamat beribadah dan God bless you. Kami datang menyembah Tuhan. Ini hidup kami ya Aba ya Bapa. Ini hati kami Yesus. Seluruh hidup kami bagimu Roh Kudus. Kami bawa menyembah, bersyukur karena kebaikan-Mu Yesus. Ya Rabasiri Kiaralabo. Bagi Tuhan segala pujian kami, hormat, syukur bagi Raja. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Bersama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Terimalah, terima kemenangan darimu. Katakan bersama-sama, aku punya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Jesus, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari Tuhan, kemenangan darimu. Lebih dahsyat buat Tuhan ya. Bapak Ibu yang di rumah, katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bersama angkat kedua tangan buat Tuhan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Engkau sanggup Tuhan. Yes, amin. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan dari Tuhan saja kami terima, Yesus. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, Yesus. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Ku terima, kami terima sekarang, Yesus. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Kau ada di tempat kami, Yesus, bersama hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
Yesus ada bersama dengan kami di tempat kami Tuhan. Dimanapun kami saat ini berada, Kau ada dalam hidup kami Yesus. Kau Yesus yang ajaib, Bapakku yang setia, Allahku yang dahsyat, Allahku yang hebat. Thank you Lord, ini kami menyembah. Mari bersama kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari bersama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan, Engkau nyata dalam hidup kami. Kemenangan terjadi di sini. Lebih dahsyat buat Tuhan, angkat suaramu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Katakan, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar.
Jika Tuhan ada, jika Tuhan hadir, kemenangan itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya itu. Tuhanku ajaib dan dahsyat luar biasa. Kau Allahku hebat, Allahku yang dahsyat, Allahku yang penuh kuasa. Pujian kami hanya bagi Tuhan, hormat kami hanya bagi Raja di atas segala raja. Bagimu pujian kami Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi, bersama mari kita katakan amin. Tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Shalom. Wow, hari ini kabarnya dahsyat luar biasa. Amin. Sangat luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Dia hebat, dia dahsyat, dia penuh kuasa. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, Yesus namanya. Amin. Mari yang di rumah juga boleh berdiri. Kita boleh menari buat Tuhan. Kita boleh naikkan pujian lebih dahsyat buat Tuhan. Amin. Ayo, yes. Sama-sama ya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh, haleluya. Sama-sama. Meskipun musuh di depanku, yes. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Bersama-sama ya, katakan takkan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yesus adalah sumber kemenangan hidup kita. Amin. Ayo bersama-sama ya, Bapak Ibu, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan dan kehidupan dalam hidup kita ini. Amin. Kita nyanyikan, katakan Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat
dimanapun kau sekarang hari ini berada, sujud di altar Tuhan. Bawa hidupmu, bawa hidup kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pastikan itu akan memberkati hidup kita pagi hari ini. Firman-Nya memberikan kekuatan. Sebab Yesus berkata, marilah kepadaku, hai semua yang letih dan lesu. Dia akan memberikan kita kelegaan, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidup
mahkota dari Tuhan. Yes. Dan anugerah-Mu. Tuhan mengampuni hidup kami. Tuhan membebaskan hati kami, Tuhan. Di dalam kejadian demi kejadian yang kita alami dalam hidup ini, semua Tuhan lakukan lewat pertolongan yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau Dia izinkan sesuatu terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang baik untuk kita bisa dapatkan. Mari renungkan kebaikannya. Kalau kita masih bisa ibadah, walaupun kita tidak berkumpul di dalam komunitas seperti biasa di ibadah gereja, kita ada di rumah masing-masing. Tapi Tuhan pasti ada di tengah-tengah keluargamu. Tuhan ada bersama-sama setiap orang-orang percaya. Amin. Bapa, berikan kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan nyatakan rencana-rencana yang begitu hebat di dalam hidup kami. Amin. Kami merindukan kekuatan Tuhan lewat kehadiran Tuhan ada di dalam segala situasi yang ada hari-hari ini. Lembutkan hati yang keras, karena hati yang lembutlah yang diberkati oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berbicaralah, karena hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan
bagi setiap kami semua. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya walaupun hari ini kita masih beribadah di rumah, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh anugerah dan kebaikan Tuhan, kita masih bisa beribadah kepada Dia. Saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita bisa jalani bersama. Ada begitu banyak hal yang harus kita hadapi, khususnya di dalam menghadapi COVID-19 ini. Begitu banyak kehidupan yang mengalami perubahan, baik di dalam berinteraksi maupun juga di dalam pekerjaan, bisnis, usaha, dan keluarga kita. Ibu apa yang dikasih Tuhan, yang paling berdampak adalah di dalam pemasukan, ya, untuk mencukupi biaya-biaya hidup kita. Saudara, hari ini Tuhan sedang mengajar kita untuk kita bisa belajar memanage kehidupan kita. Mari kita mau belajar hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, untuk kita juga bisa tetap memiliki kekuatan yang Tuhan taruh di dalam setiap hidup kita. Jangan sampai kita ditemukan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang berputus asa dan tidak melakukan apa-apa. Hari ini pesan Tuhan lewat tema yang Tuhan berikan di dalam hati saya adalah mari kita tetap semangat. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita tetap memiliki semangat, ya, maka ada satu tenaga, ada satu gairah di dalam hidup kita untuk kita tetap menjalankan hidup ini dengan baik dan benar. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sekali waktu saya berjemur dengan anak saya sambil makan roti. Kemudian saya mulai belajar melihat sesuatu kejadian yang hari ini saya sampaikan kepada Ibu Bapak. Ya, waktu saya makan roti itu ada sedikit remah-remah yang jatuh. Dan saya mulai perhatikan ada satu ekor semut mulai makan remah-remah ini. Dan ketika dia menemukan remah ini, dia gigit, kemudian dia bawa pergi. Ya, dan kemudian Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya perhatikan lagi, saya taruh lagi yang lebih besar dari badan semut itu, dan dia tetap bawa seret roti itu perlahan dan pasti. Akhirnya saya dan anak saya, kita mau belajar lebih lagi. Coba saya bilang ke anak saya, kita kasih yang lebih besar. Kita kasih roti yang lebih besar. Nah, apa yang terjadi? Ibu Bapak, ternyata dia tidak bisa bawa itu. Tapi saya belajar lewat semut ini. Bagaimana mereka hidup bisa berbagi. Ya, mereka bisa gigit kemudian pergi. Dan yang luar biasa, tidak terlalu lama tiba-tiba ada datang. Begitu banyak semut mulai datang. Hampiri makanan yang besar ini dan mulai menggigit. Dan terakhir mereka bisa bawa bersama-sama. Saudara, saya mulai merenungkan dan saya belajar lewat tingkah laku semut itu. Yang pertama, mereka itu rajin. Saya tidak pernah menemukan ada semut yang leha-leha atau semut yang santai dan berdiam diri. Mereka selalu bergerak ke kiri maupun ke kanan. Yang kedua, saya menemukan di dalam tingkah laku semut itu adalah rendah hati. Kenapa? Karena dikatakan kalau dia menemukan makanan, dia bisa berbagi dengan orang lain. Ya, tidak dimakan sendiri. Kemudian yang heran, saudara lihat, dari kecil kita menemukan begini. Bagaimana semut itu memberikan informasi. Itu bicara tentang komunikasi yang baik. Setiap ketemu dengan semut lain, mereka seolah-olah beradu kepalanya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa dengar suara semut itu. Tapi paling tidak apa yang disampaikan itu pasti sesuatu yang bisa berbagi informasi. Sehingga dengan demikian saya melihat bagaimana mereka hidup berkelompok tetapi hidupnya begitu baik. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama Ibu Bapak. Karena ternyata Tuhan mengajarkan kepada kita semua. Bagaimana kita harus belajar kepada semut untuk hidup bijaksana. Nah, hari dalam menghadapi situasi seperti ini, saya melihat ada beberapa ibu-ibu yang praktekkan ini. Ya, mereka tidak hidup dengan berkeluh kesah,
Tapi mereka mulai mempraktekkan, sementara suami mulai tersendat di dalam pekerjaan dan pemasukan dalam keuangan. Mereka bisa tiba-tiba menjadi pengusaha yang muncul begitu rupa. Mereka mulai masak masakan yang enak, yang mereka bisa nikmati bersama keluarga. Dan mereka mulai masukkan di medsos untuk dijual. Ya, dan hebatnya orang yang rajin seperti ini, saya percaya adalah orang yang diberkati Tuhan. Ya, sehingga dengan demikian kita mau belajar bersama juga di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Lihat Ibu Bapak, saya tertarik ayat ini dikatakan ini. Biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengatur, tidak ada penguasanya, mereka tetap bergerak untuk menyediakan roti. Karena mereka tahu pada saat nanti musim hujan mungkin mereka tidak bisa mengumpulkan makanan. Tetapi pada saat seperti ini ada kesempatan mereka lakukan. Mereka pakai kesempatan ini dengan baik. Nah, saya menemukan dari tingkah pola atau apa yang dikerjakan oleh semut itu, saya menemukan satu kata. Mereka itu sangat bersemangat dalam jalani hidup. Ya, jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya kita tidak kehilangan semangat di dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Nah, mari baca di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Ibu Bapak, firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, ternyata Ibu Bapak, Alkitab jelas berkata kalau kita hari ini bisa bertahan, bisa melewati hari-hari yang sulit sekalipun hari-hari ini, milikilah semangat. Karena dengan semangat tadi katakan kita bisa menanggung setiap penderitaan di dalam hidup kita semua. Dengan semangat saudara dan saya akan tetap jalani hidup di dalam kondisi apapun. Kita tidak terpengaruh oleh kondisi. Karena semangat di dalam hati dan hidup kita terus membuat kita akan berjalan. Ya, menghadapi hidup ini. Dan yang luar biasa, orang yang bersemangat, dia tidak menurunkan kualitas hidupnya. Ya, tetapi setiap apa yang dia kerjakan itu tetap dia akan lakukan tindakan-tindakan yang terbaik di dalam kehidupan dia. Nah, untuk itu Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya percaya hari ini pesan Tuhan sangat jelas sekali. Karena kita harus akui bahwa di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup tidak selalu berjalan dengan lurus. Saudara, saya pernah naik kereta api beberapa kali ke Jogja. Setiap kali di lintasan yang rata, maka kereta itu bergerak dengan cepat. Sangat cepat sekali. Tapi tiba-tiba kereta itu mulai menurunkan speednya perlahan dan perlahan. Dan waktu saya lihat kenapa kereta itu mulai melambatkan speednya. Oh, ternyata di depan ada tikungan yang cukup tajam. Ada jalan yang agak sedikit curam. Dengan demikian kereta itu mulai diperlahan, perlahan. Dan setelah lewat tikungan yang tajam, mereka mulai lagi genjot kereta itu untuk berlari lagi. Nah, demikian juga di dalam hidup kita semua. Saudara, diakui atau tidak diakui, ada banyak lika-liku yang membuat kita bisa naik ataupun turun. Ataupun juga jatuh. Percaya kalau firman Tuhan berkata kita dijadikan kepala bukan ekor. Kita akan naik bukan turun. Itu bukan bicara kondisi. Tapi itu bicara tentang iman. Iman kita harus tetap di atas. Tidak boleh dipengaruhi oleh apapun juga. Tapi ingat, kondisi bisa berubah di dalam hidup kita. Yang Tuhan mau saat kondisi mengalami perubahan, naik turun sekalipun, mari iman kita tetap di atas. Tapi kita harus mengakui. Di dalam menghadapi kehidupan ini, maka ada beberapa hal yang membuat kita juga bisa turun dan ada di bawah. Nah, untuk itu Ibu Bapak dikasih Tuhan, saya melihat gini, banyak orang cenderung jatuh atau berhenti atau tidak lakukan kehidupannya lagi. Karena mereka memiliki fokus hanya kepada rintangannya, fokus kepada masalahnya. Nah, selama mereka fokus kepada rintangan atau masalahnya, mereka menjadi pribadi yang stuck. Dan mereka bisa berkata gini, aku sudah tidak mampu Tuhan. Aku sudah tidak mampu lewati ini. Masalahnya terlalu besar. Karena fokus kita kepada
rintangan ataupun kepada masalahnya. Dan kalau kita fokus kepada rintangan atau masalah, yang jelas kita akan dapatkan gini, kita akan kehilangan semangat di dalam hidup ini. Nah, untuk itu apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan supaya kita boleh berdiri sebagai pribadi yang tetap memiliki semangat yang teguh di dalam Tuhan untuk menghadapi dan menjalani hidup ini. Ingat saudara, rintangan jangan diloncati. Ya, karena masalah itu dalam hidup manusia selama saudara dan saya masih hidup itu akan terus datang silih berganti. Rintangan atau masalah ini beres, besok ada lagi yang lain. Besok lagi beres, lusa ada lagi yang lain. Nah, yang Tuhan mau bukan kita meloncati rintangan itu. Tapi yang Tuhan mau adalah mari kita bersama-sama dengan Tuhan dan lewat hikmat dan kekuatannya kita hadapi setiap rintangan dan persoalan ini. Dengan demikian setiap persoalan dan rintangan yang saudara dan saya hadapi itu membuat kita akan berdiri sebagai pribadi yang tahan uji. Pribadi yang mulai menyerahkan hidup dan semua kehidupan kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dengan demikian saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam rencana Tuhan. Nah, kenapa saudara percayalah begini? Alkitab tulis bahwa di dalam rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya itu bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau sekalipun Tuhan izinkan ada satu rintangan atau masalah yang saudara dan saya hadapi, itu bukan untuk membuat saudara celaka. Tapi Alkitab tulis rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang damai sejahtera dan mendatangkan pengharapan yang begitu luar biasa. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, untuk itu mari kita melihat begini, setiap kali saudara berhadapan dengan yang namanya rintangan, berhadapan dengan yang namanya masalah, mari kita pegang ayat ini. Artinya di balik setiap rencana Tuhan atau di balik setiap persoalan yang saudara hadapi, ada rencana Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Dan dengan demikian saya percaya Tuhan berikan kekuatan dalam hidup saudara bukan untuk melompat, tapi menghadapi. Katakan amin. Dengan menghadapi setiap persoalan dan masalah ini, maka kita akan belajar juga bagaimana saudara semakin percaya kepada Tuhan. Semakin melihat bagaimana kasih anugerah dan kemurahan Tuhan memimpin hidup saudara dan saya. Nah, untuk itu hari ini kita mau belajar bersama-sama. Datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, maka saudara akan menemukan semangat yang baru di dalam menghadapi setiap persoalan. Nah, apa yang membuat saudara untuk bisa tetap semangat? Saya menemukan ada 3 hal bagaimana saudara dan saya untuk kita bisa tetap semangat di dalam menghadapi hidup ini. Saudara, yang pertama saya dapatkan dari Tuhan begini, datang dan berseru kepada Tuhan. Apa maksudnya? Datang itu bicara tentang komitmen. Kalau saudara hari ini mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang hidup, mari bawa komitmenmu untuk selalu datang. Dalam doa, ya, di dalam komunikasi saudara dengan Tuhan secara pribadi. Itu harus, kalau kita tidak komit di hadapan Tuhan, maka langkah kita akan tersendat. Tapi waktu saudara datang di hadapan Tuhan, menyediakan waktu yang terbaik, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Dan kemudian dikatakan waktu kita datang, kita berseru kepada Tuhan. Arti kata berseru adalah memanggil dengan suara keras. Tetapi yang saya temukan adalah gini, waktu kita berseru kepada Tuhan, sebetulnya karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa untuk menolong saudara dan saya. Jadi kata berseru adalah doa yang kita angkat dengan penuh atau sepenuh hati kita di hadapan Tuhan. Artinya mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, saya ingat sekali waktu Yesus keluar dengan murid-muridnya dari Yeriko. Nah, saat mereka keluar dari Yeriko, rombongan Yesus dengan murid-muridnya, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Bartimeus. Dia adalah pengemis buta. Ya, nah, waktu Bartimeus mendengar dari orang-orang di sana karena dia tidak bisa melihat,
bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan lewat. Maka dengan suara kencang dan keras sekali dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan itu berteriak, bukannya sekali, berkali-kali teriak. Sampai murid dan beberapa orang berbicara, jangan ribut, berisik kamu. Tapi dia tetap berseru di hadapan Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah saudara, itulah kata berseru. Kenapa? Karena Bartimius tahu bahwa Yesus itu punya kuasa untuk memulihkan sakitnya dia. Sehingga kemudian Yesus datang dan Yesus berkata, apa yang harus aku lakukan untukmu? Dia cuma berkata, rabuni aku. Dan Yesus berkata, sesuai dengan imanmu, sembuhlah engkau. Saudara, nah bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu berseru di dalam doa kita kepada Tuhan? Mari kita mau belajar hari ini membawa segenap hati kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 138 ayat yang ketiga. Saya ambil di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan. Waktu aku berseru kepadamu, kepada Tuhan, Engkau menjawab. Kemudian dikatakan, Engkau kuatkan hatiku sehingga aku menjadi berani. Kata berani di sini bukan menjadi seorang yang jago di dalam menghadapi ini. Tapi kata berani di sini saya simpulkan gini. Engkau akan menjadi pribadi yang bersemangat di dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan di dalam hidupmu. Tapi saudara, hari ini seberapa banyak kita orang percaya yang datang kepada Tuhan dengan berseru. Berseru itu bukan sekedar kebutuhan, tapi berseru itu betul-betul kita mempercayai Yesus adalah sumber jawaban di dalam hidup kita. Nah untuk itu poin yang pertama, mari ambil waktu, datang berseru. Beberapa minggu ini kami para pengerja berkumpul bersama-sama. Kita masuk setiap jam 7 pagi berdoa. Walaupun sekarang di udara ketemu, tapi tidak jadi masalah. Setiap hari ada firman, ada pujian, ada kesaksian. Ya saya melihat bagaimana hadirat Tuhan tetap ada di antara kita semua. Kita bisa berbagi lewat doa, lewat sharing firman dan lain sebagainya. Tapi yang penting hari ini kita belajar untuk kita tetap memiliki semangat di dalam menghadapi segala situasi. Mari berseru di hadapan Tuhan. Ambil waktu yang terbaik, bawa doamu dengan segenap dan sepenuh hatimu untuk mempercayai Tuhan lebih lagi. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kemudian yang kedua, Alkitab katakan begini. Kalau engkau ingin tetap memiliki semangat di dalam menghadapi hidupmu, engkau harus tampil sebagai pribadi yang punya identitas sebagai umatnya Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan dengan umat Tuhan? Apakah semua orang percaya menjadi umatnya? Ya, tapi kita akan melihat gini, berapa orang yang dikategorikan umat yang bersemangat di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saya menemukan kata umat Tuhan ini adalah begini. Umat Tuhan yang hari ini Tuhan katakan lewat firman Tuhan ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian dia menanggalkan hidup lamanya. Dan hari ini dia berdiri sebagai pribadi yang hidup baru di dalam Tuhan. Sekali lagi, umat Tuhan adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Kemudian hari ini ditemukan Tuhan adalah pribadi yang sudah menanggalkan atau meninggalkan kehidupan lamanya. Apapun itu. Tapi hari ini dia boleh berdiri sebagai pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Nah kenapa ini penting? Saudara, Alkitab memberikan kekuatan bagi setiap kita begini. Tidak semua orang percaya bisa menerima firman. Kenapa? Karena tidak semua hatinya terbuka. Tidak semua hatinya lembut ketika firman itu disampaikan. Tapi bagi setiap pribadi yang hari ini hidup menjadi baru di dalam Tuhan, maka saya percaya ada sebuah passion di dalam diri dia, ada sebuah gairah untuk dia menemukan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab juga jelas tulis bahwa setiap umat Tuhan yang dikenal, dipercaya oleh Tuhan, dan Tuhan menyatakan identitas sebagai Allahnya, adalah pribadi yang hari ini hidup baru di hadapan Tuhan. Ya, nah mari baca ayatnya dalam Yeremia 31 ayat 33. Saudara, Alkitab berkata begini, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan di sini. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka, perhatikan,
Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ternyata inilah standar yang Tuhan berikan. Kalau kita mau menjadi umat Tuhan dan Dia mau menjadi Allah kita, maka mau tidak mau buka hatimu, lembutkan hatimu. Biarlah firman itu engkau nikmati sebagai makanan rohani setiap hari, setiap saat. Karena saudara percayalah, lewat kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya akan dibentuk untuk semakin intim dengan Tuhan. Saya ingat hidup saya adalah hidup yang dulunya amburadul, Ibu Bapak. Saya tidak pernah tahu tentang bagaimana kuasa, anugerah dan mujizat Tuhan. Tapi sekali waktu ketika saya mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya mau belajar menemukan sisi anugerah yang Tuhan nyatakan. Memang semua manusia menikmati anugerah Tuhan. Tapi waktu kita mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu jadi beda. Kenapa? Kita jadi haus, selalu ingin ketemu Tuhan. Selalu ingin dengar suaranya. Selalu ingin melihat mujizat dan kuasanya. Dan selalu ingin bagaimana Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dari bangun tidur kita mulai sapa Dia. Kita say thank you untuk segala yang Tuhan berikan di saat kita beristirahat. Dan kita juga menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Selain itu Ibu Bapak mulai baca firman. Karena ternyata firman inilah yang mulai mengubah pola hidup saya. Saya yakin ini juga akan terpengaruh atau terjadi di dalam hidup saudara. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengubah hidup seseorang kecuali firman Tuhan. Nah untuk itu bagaimana firman Tuhan mengubah hidup saudara? Ya kita harus terima. Dan inilah dikatakan bahwa setiap umat Tuhan yang hari ini dipimpin, dinyatakan oleh Tuhan sebagai umatnya dan dia menyatakan dirinya sebagai Allahnya, adalah orang yang menyimpan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Sehingga orang ini akan didapati Tuhan sebagai orang yang bersemangat dalam menjalani hidup. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Saudara, untuk kita tetap bersemangat, mari kita memiliki kerendahan hati. Kenapa kita perlu rendah hati? Saudara, mari catat begini. Tidak ada orang yang sombong bisa menerima tentang kebaikan Tuhan. Karena mereka akan jalani hidup itu dengan kekuatannya. Dia berpikir setiap kejadian ya bisalah kita hadapi. Tapi orang yang memiliki rendah hati, apapun yang terjadi dalam hidupnya dia percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong hidup dia. Saudara, yang lebih hebat adalah begini. Kenapa sih Tuhan tanamkan poin ini untuk kita rendah hati? Ternyata kerendahan hati ini membuat Tuhan suka. Sehingga firman Tuhan berkata gini, Dia yang bertahta di kemuliaannya yang kudus, bersemayam di kekudusan Tuhan. Tapi dia tulis begini, aku pun ada di dalam persekutuan dengan orang-orang yang rendah hati. Ternyata kalau kita tidak rendah hati, ya tidak mungkin kita mengalami Kristus dalam hidup kita. Baca Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk. Dan perhatikan di sini, rendah hati. Untuk apa? Menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan orang-orang yang remuk. Saudara, inilah poin-poin bagi kita semua. Ternyata kerendahan hati ini nilainya tinggi sekali. Kalau kita rendah hati, maka Tuhan akan mengajarkan segala yang Tuhan mau terjadi dalam hidupnya dengan baik. Dan kita bisa menerimanya dengan tulus hati. Nah, rendah hati itu bicara gini, tidak sombong. Dan saya menemukan memang betul sekali, saudara perhatikan. Kenapa kita gak maju dalam pengenalan kita akan Tuhan? Kenapa kita dewasa-dewasa? Dalam kerohanian kita, perhatikan adakah kesombongan di dalam diri kita. Waktu kita diajak untuk baca Alkitab, baca firman, kita berkata begini, tidak perlulah, kita juga sudah tahu Alkitab itu pasti mengajarkan begini-begini. Ya selamanya kita akan menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang firman itu seolah-olah tertahan. Makanya Tuhan sangat benci dengan orang-orang yang sombong. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang punya kerelaan di dalam hati dia dan berani untuk mengakui kesalahan. Saudara perhatikan di sini. Banyak orang tidak pulih dalam hidupnya karena tidak berani mengakui kesalahan. Tapi orang yang rendah hati,
dia akan selalu mengakui kesalahannya. Dan Alkitab tulis Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lihat tokoh-tokoh Alkitab, bukan mereka tidak pernah salah. Daud, Saul dan lain sebagainya. Tapi orang yang memiliki kerendahan hati begitu salah. Mereka langsung datang di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan. Akui kesalahan-kesalahannya. Dan saya percaya ini berlaku bagi saudara dan saya untuk kita tetap memiliki hati yang bersemangat, ya. Dan kedua, ibu bapak yang dikasih Tuhan, rendah hati itu bicara gini, mau belajar dan mau diajar. Ingat, kita ini adalah murid, bukan guru. Guru kita cuma satu, yaitu guru agung kita, Yesus. Dan saudara hari diajar, ya, untuk menjadi murid. Dan ketika saudara menjadi murid yang dewasa, saudara mulai belajar memuridkan. Tapi identitas kita adalah tetap di hadapan Tuhan sebagai murid yang terus belajar dan diajar. Saudara, saya punya pengalaman di dalam kerendahan hati ini tentang belajar. Ini yang terakhir kesaksian. Sekali waktu saya dihubungi oleh salah satu subdealer atau yang mengirimkan mesin. Kami beli mesin di sana waktu itu. Kemudian ada telepon bahwa 2 bulan lagi ada teknisi dari Jepang datang. Dan mereka datang untuk sekalian survei. Mereka akan nolong kita apa kesulitan, ya. Nah kemudian kita bikin perjanjian. Nah sekali waktu pas 2 hari sebelum perjanjian itu terjadi, atau misalkan hari Selasa kita janji. Tiba-tiba kita dapat telepon bahwa orang Jepangnya ini gak bisa datang. Tapi janji untuk tolong kita tetap dijalankan, yaitu dia kirim orang lokal. Nah saudara, saya mau sampaikan ini pengalaman pribadi yang menarik. Nah ketika orang lokal ini datang sebagai teknisi yang dikirim, anak-anak di lapangan itu menganggap hal sepele. Kenapa? Karena sama, lokal. Jadi begitu datang mereka tidak menganggap, mereka tidak temanin. Saya bilang kepada mereka, kamu harus tetap mau belajar. Sama aja Pak, ilmunya lebih tinggi kita daripada mereka. Saudara, saya cuma tersenyum, saya bilang gini, yang kamu udah tahu ya jalankan. Tapi kadang-kadang ada yang sesuatu yang gak tahu, belajar. Kalau kamu tidak mau belajar, kamu gak maju-maju. Tapi saudara, mereka tetap saja tinggalkan dan acuh tak acuh. Tiba-tiba 2 bulan kemudian sesuatu terjadi di dalam mesin ini. Karena ada sekitar 14 mesin, salah satu mesin ngadat dan menghasilkan produksi yang cacat. Kemudian mereka berusaha cari kendalanya, masalahnya di mana, dan gak ketemu. Setiap jalan terus cacat. Akhirnya give up dan kita telepon, ya, ke dealer di sini. Kemudian dikirimlah teknisi untuk datang membantu. Nah, teknisi yang datang ini bukan orang Jepang, ternyata orang yang kemarin datang. Yang waktu datang dan dia tersenyum, kemarin saya datang enggak dilayani dengan baik. Sekarang dipanggil dan dia bilang begini, waktu kemarin datang berbeda dengan sekarang. Kemarin datang karena itu promosi, maka gratis semuanya. Tapi hari ini datang, begitu dia berangkat dari kantor itu ada nilai yang harus dibayar. Saudara, kemudian dia lihat, dicek begini-begini, dia kasih tahu begini-begini, akhirnya mesin itu jalan. Nah saya belajar dari hal ini begini, dalam pertumbuhan iman kita sama. Kesombongan kita tidak akan membuahkan hasil di mana kita akan berhasil menjadi pribadi yang dewasa. Tapi kerendahan hati kita untuk mau belajar dan diajar, menjadikan saudara menjadi pribadi yang dewasa. Ingat, kita menjadi murid Kristus lewat pengajaran-pengajarannya, lewat firman-Nya. Tetapi kita pun bisa memuridkan orang lain lewat kehidupan kita. Ya, dan yang terakhir ibu bapak, orang yang rendah hati adalah orang yang mengutamakan kepentingan orang lain. Hari ini, di dalam situasi seperti ini, mari tampil sebagai pribadi yang bukan hanya memiliki simpati, kasihan. Lihat orang lain kasihan, lihat orang lain kasihan. Tapi mari kita mau belajar berbagi kasih dengan berempati. Dengan demikian saudara akan bisa berbagi hidup. Mungkin saudara juga bisa memberkati orang lain. Dengan apa yang saudara bisa kerjakan. Saya percaya maka hidup saudara dan saya akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah untuk itu tetap milikilah semangat hidup. Karena bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Jadi 3 hal ini saudara, mari kita kerjakan sama-sama. Yang pertama, untuk kita tetap bersemangat datang dan berseru kepada Tuhan. Lewat doa-doa yang keluar dari sepenuh hati kita. Mempercayai dia punya kuasa untuk tolong saudara. Kemudian belajarlah untuk tetap semangat di hadapan Tuhan.
Dengan cara apa? Tetap menjadi umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan adalah umat yang betul-betul memiliki sebuah hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Melembutkan hati dan membuka firman Tuhan. Sehingga firman-Nya akan menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Dan Allah menyatakan dirinya sebagai Allah bagi hidupnya. Dan yang terakhir dikatakan mari miliki kerendahan hati. Karena tidak ada orang yang sombong akan bertumbuh. Tetapi kerendahan hati dalam hidup saudara membuat saudara akan bertumbuh dan menjadi dewasa. Hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi hidup saudara dan saya. Sehingga di dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, kita akan tetap berdiri sebagai pribadi yang selalu datang menyembah Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu akan kita nikmati sebagai anugerah dan kemurahan Tuhan. Sepanjang saudara di rumah, banyaklah berdoa. Sepanjang saudara di rumah, jadilah pribadi yang bertanggung jawab atas kasih karunia-Nya. Hari ini ibu-ibu tiba-tiba harus menjadi guru. Belajarlah menjadi guru yang baik bagi anak-anak kita. Selain mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran sekolah, masukkan, sisipkan kepada anak-anak. Supaya hidup mereka pun mengenal pribadi Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup keluargamu. Maka kau menjadi pribadi yang selalu bersemangat menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus berkati, mari kita nyanyikan lagu yang tadi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari yang di rumah nyanyikan sama-sama dan dengan percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar, percaya kita punya yang Tuhan yang hebat, berjanji Tuhan yang dan besar, sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal ya. Perhatikan setiap kata demi kata. Thank you, Dan Lord. biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita semua. Mari Ibu Lena. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Ku hidup karena percaya Yes Lord. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Apapun masalah persoalan Seluruh hidupku kami percaya hidup kami tetap ada dalam genggaman-Mu. Maka dengan iman kami akan katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Bapak kita berdoa. Jesus. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hebat dan kuasanya besar di dalam setiap hidup kami. Amin. Sehingga setiap janji-janjimu itu pasti terjadi dan tergenapi di dalam setiap hidup kami. Tapi hari-hari ini Bapak, biarlah Tuhan menemukan setiap kami semua sebagai pribadi yang tetap memiliki semangat di dalam menghadapi hidup ini. Amin. Masalah, rintangan itu selalu ada di dalam hidup kami. Ya Yesus. Tetapi yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Amin. Engkau selalu ada bersama-sama dengan setiap kami orang-orang yang percaya. Engkau yang menumbuhkan iman di dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kekuatan sehingga kami memiliki semangat untuk menghadapi hidup ini. Kami percaya setiap pribadi lepas pribadi yang hari ini bisa bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Tuhan tolong saudara dan saya. Amin. Tuhan tetap menjaga hidupmu dengan baik. Yes. Tuhan tetap memelihara hidupmu. Mari jangan berputus asa. Tapi berdirilah sebagai pribadi yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Yesus. Percaya bahwa di balik setiap rintangan dan persoalan yang diizinkan oleh Tuhan hari-hari ini, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Sehingga kita akan berdiri sebagai pribadi yang tahan uji. Ya. Pribadi yang menjadi dewasa di dalam memandang dan melihat kehidupan yang kita hadapi. Ya. Saudara, percayalah Tuhan itu baik dalam hidup kita semua. Amin. Untuk itu jadilah pribadi-pribadi yang hari ini sebagai umat Tuhan melembutkan hatimu sehingga Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupanmu. Amin. Dan aku percaya walaupun hari ini kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tetaplah bersemangat dalam jalani hidup ini. Yes. Tetaplah memiliki semangat untuk mempercayai Tuhan. Yes. Tetaplah bersemangat untuk segala sesuatu yang terjadi. Yes. Sehingga apapun yang keluar di dalam hidupmu itu pasti berkualitas. Karena Amin. Tuhan menyertai hidup kita Amin. semua. Terima kasih. Bersatu hati kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara ini. Mari Bapak tolong berikan hikmat supaya para pemimpin bangsa ini memiliki hikmat yang datang dari Tuhan, takut akan Tuhan. Sehingga di dalam menghadapi wabah corona ini, mereka bisa memutuskan atau mengambil keputusan yang begitu bijak dan mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Dan khusus berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Kami percaya juga Tuhan selalu menyertai hidup kita semua. Ya, Yesus. Untuk itu kami tetap berdoa untuk para pemimpin gereja kami juga Tuhan. Tuhan yang memberkati. Dan berkatilah juga setiap tim yang hari ini bekerja luar biasa untuk mempersiapkan ibadah-ibadah online seperti ini. Bapak berikan kesehatan, kekuatan bagi tim yang ada. Supaya mereka tetap memberikan sesuatu yang terbaik. Amin. Di dalam setiap ibadah-ibadah online yang berjalan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan juga berkati semua imam musik WL Singer. Dan para pemain musik diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sebelum kami berpisah dan melakukan aktivitas sehari-hari. Mari buka hati dan angkat kedua tangan. Kiranya kasih kekuatan dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu turun dari Allah Bapa atas hidup kita semua. Melalui cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai hidup kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Bapak. Untuk kesetiaan ikut ibadah ini. Yes. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Happy Sunday. God bless you all. God bless you. Hallelujah.